marketeers dan Sobat MI, selamat datang di Learn, Think, Share Podcast, tempat di mana kita belajar, berbagi insight, dan mengeksplorasi ide-ide baru yang mana nanti bisa menginspirasi perjalanan karir kita semua dengan saya sebagai host Yosanova Safitri. Nah, rekan-rekan sekalian, marketeers dan Sobat MI, ini menarik sekali ya, karena episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Apalagi kalau teman-teman penasaran nih gimana sih kejadi BUMN terbaiknya Indonesia. Dan kita akan tahu sebenarnya apa sih rahasia dan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk teman-teman semua, Sobat MI dan Marketeers yang mau berkarir di industri telco khususnya. Nah, bersama saya hadir Bapak Rama Sugiharto selaku EVP dari HC Communication dan Employer Branding dari Telkom Indonesia. Selamat datang Mas Rama. Terima kasih Mbak Nova. Apa kabar? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa main ke sini ketemu dengan teman-teman marketeers. Dan ini kalau rekan-rekan Sobat MI sama marketeers perhatikan nih kita kembar nih bajunya ya Mas ya. Iya. Ini bajunya nih emang sehari-hari dipakai di kantor atau gimana Mas? Ya sebenarnya kita punya uniform, cuman ini yang lebih casual, sepanjang ada identity Telkom kita masih boleh pakai. Karena seru banget sih kadang-kadang kita kalau udah kerja, berkarir, itu udah gak ada seragam pakai bebas, kadang tuh kangen pakai seragam. Betul, kan ya. Betul. Emang kalau di Telkom selalu pakai seragam sesering apa Mas? Ya kalau sebenarnya kita hanya harus setiap hari Senin aja sih. Setiap hari Senin. Betul. Oh, setiap hari Senin. Tapi ada beberapa tipe gitu ya. Betul. Oke, nah ini menarik juga kan karena nggak semua perusahaan tuh punya identitas yang apa ya? Istilahnya kalau pakai seragam itu meningkatkan loyalitas kita dan kebanggaan gitu ya Mas ya. Ngaruh nggak sih Mas kalau pakai seragam di teman-teman di Telkom Indonesia? Ya, sometimes memang ngaruh ya Mbak Nova ya. Tapi memang kalau kebanyakan ya juga orang juga nggak nyaman juga ya. Makanya yang formal kita hanya Senin aja. Kita punya uniform gitu ya. Selasa sampai Jumat sebenarnya casual bebas rapi gitu ya. Tapi senyamannya teman-teman kalau ada yang pengen dikasih atribut segala macam is fine. Gitu. Bebas ya. Dan nggak sekaku itu ya sekarang ternyata ya kalau pakai outfit ya di perusahaan ya Mas ya. Betul. Karena kalau misalnya kadang-kadang kan sering kita lihat katanya kalau kita kerja apalagi di perusahaan BUMN gitu ya harus rapi, harus pakai kemeja, pakai pantofel, enggak gitu ya Mas ya ternyata ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke, ini menarik ya. Maaf ini intermezzo sedikit ya sobat-sobat MI dan marketeers. Nah, boleh nggak Mas kenalin dulu? Kita mau kenalan dengan Mas Rama aktivitas sehari-harinya. Ini sebagai EVP HC Communication dan Employer Branding nih. Apa sih sebenarnya aktivitasnya sehari-hari? Oke, mungkin saya sapa dulu ya. Silakan. Halo teman-teman marketeers dan sobat MI. Perkenalkan saya Rama Sugiharto. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi EVP HC Communication dan Employer Branding. Bahasa gampangnya tukang mencari talent sih sebenarnya. Mencari talent. Itu kalau diterjemahkan bahasa yang simpelnya itu ya. Mencari talent sih sebenarnya. Mencari talent. Jadi kerjaan saya salah satunya ya kami datang ke kantong-kantong talent. Salah satunya adalah kantong-kantong mahasiswa gitu ya. Tugas saya menyampaikan tentang Telkom yang tadi Mbak Nova sampaikan. Ternyata di Telkom itu nggak pakai pantofel loh. Ternyata Telkom itu nggak pakai outfit yang gimana gitu. Bahkan kita casual gitu. Ya itu tugas saya. Tapi in part of kita cari talent. Emang kalau misalnya sekelasnya Telkom harus masih tukang mencari talent Mas? Ya ini fenomena. Penasaran. Betul. Ya. Tapi ini fenomena masih Mbak Nova gitu ya. Instead of kita sudah company yang udah established gitu ya. Tapi mencari talent itu sekarang rebutan Mbak Nova. Wah, Jadi kalau kita diem aja, kita pasti ketinggalan sama teman-teman di industri lain gitu. Kira-kira seperti itu. Wah, ini jarang-jarang loh Sobat MI dan Marketeers ya, bahwa walaupun kita punya brand yang udah kuat sekali, tetap saja kalau talent itu perlu dikurasi seperti itu ya. Betul. Apa bedanya Mas mencari talent zaman dulu, anggaplah mungkin 10 tahun, 5 tahun yang lalu sama sekarang dan di masa depan? Apa bedanya Mas? Ya, kalau dulu mungkin orang yang kejar-kejar nyari ya Mbak Nova. Gitu. Sekarang justru kita yang sebenarnya nyari. Kejar-kejar nyari sebenarnya. Karena kalau ngomong cream of the creamnya talent, bisa jadi udah diincar sama yang lain gitu ya. Kalau kita diem aja, ya kita pasti dapatnya yang bukan top of the top gitu ya. Jadi fenomena itu sih Mbak Nova. Bahkan tidak hanya sekedar mencari Mbak Nova. Kita menurture. Kita kembangin. Karena bisa jadi gini, Telkom saat ini butuh X. Tapi di market belum ready. Itu salah satu tugas saya juga. Mencari termasuk menurture. Jadi sebenarnya kalau sekarang orang agak pusing ini susah nyari kerja, tapi sebenarnya di saat yang sama perusahaan-perusahaan juga menantang sekali mencari talent zaman sekarang ya. Betul. Apa yang mempengaruhi perubahan ini Mas sebenarnya shiftingnya? Kalau dulu lebih gampang, kalau sekarang lebih menantang.
Yang pertama satu disruption ya, Mbak Nova kita tahu lah era VUCA segala macam. Tapi sesimpel gini, simptom ini terjadi ketika ternyata ada gap gitu Mbak. Ada gap, oke. Industri butuh X yang tadi saya sampaikan, tapi di market belum ready. Artinya kurikulum yang sekarang ada di mungkin di Civitas Akademik itu masih konvensional gitu. Oke. Padahal ada gap ya? Ada gap. Itu yang pertama itu ada gap. Kemudian kecepatan untuk beradaptasi dari sisi talent. Tidak hanya hard skill, sekarang butuhnya anak-anak yang resilience-nya bagus, yang agility learning-nya bagus, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita melihatnya ada gap itu sih, sehingga sekarang lebih susah. Nah ini aku tertarik sama yang menurture ini sih, karena kan berarti ini effort kontribusinya itu sejak awal, bahkan buat orang yang masih kuliah belum siap kan ya untuk bekerja, tapi Telkom Indonesia ini udah membibit lah sejak awal. Nah itu kenapa kok yang kayak gimana sih Mas seniat itu gitu? Iya, ya karena tadi ya Mbak Nova ya, industri kita itu Windows-nya sangat pendek. Mungkin saya flashback dikit ya. Kami di Telco dulu zaman satelit itu mungkin window bisnisnya itu bisa 10-20 tahun gitu ya. Kemudian ganti ke POTS, telepon rumah. Sekarang pertanyaan saya, apakah masih ada pakai telepon rumah? Nah, masih ada nggak? Nah, Windows-nya makin pendek, masuk ke seluler. Teman-teman di Telkomsel gitu ya. Mungkin jaya-jayanya sekian tahun belakang gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya OTT segala macam itu juga struggling gitu ya. Sehingga makin pendek. Nah, dari sisi talent juga gitu Mbak. Kita sudah bukan mencari talent yang konvensional. Kami sedang bertransformasi sekarang. Yang kami butuhkan future network. Nah, future network. Siapa yang tahu talent future network seperti apa? Apakah sudah ready di market? Nah, hal-hal kayak gitu sih Mbak Nova. Kemudian bisnis kita udah berubah nih, yang tadinya B2C, sekarang mengarahnya ke B2B solution. Ya sesimpel biasa jualan sepeda, terus sekarang jual pesawat. Ya, analogi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita siapin, karena Telkom butuh, industri butuh cepat, tapi di market belum ready. Maka kami seniat itu. Jadi memang ini dipengaruhi besar perkembangan atau kecepatan dari industrinya itu sendiri ya. Dan kita tahu sendiri bahwa industri telco itu salah satu yang memang paling cepat ya Mas ya, dibandingkan industri yang lain. Nah, ini pertanyaan yang mungkin teman-teman sekalian juga penasaran. Apa sih karakter orang telco Mas dibanding karakter orang dari industri lain? Ada nggak Mas yang spesial gitu? Iya, karakter ya. Kalau kami di Telkom kenal dengan 3C sebenarnya. 3C. Kita ngelihat satu dari sisi karakter gitu ya. Kemudian 2 dari competence, 3 dari collaboration-nya. Ini menarik sekali ya. Sebenarnya DNA-nya di situ sih. Kita menaruh karakter itu bahkan 50%. 50%. Bukan hard skill bahkan ya. Karakter itu kan belum tahu dia bisa kerjanya persis seperti apa kan ya? 50%. Jadi karakter baru competence, baru collaboration gitu ya. Artinya kalau kita ngelihat karakter kita berani taruh 50%, harusnya kompetensi itu udah on top aja, udah mandatory ya. Berarti harus emang kompetensi dulu gitu ya. Nah, kayak gitulah. Nah ini Mas, kalau misalnya kita bahas tentang karakter ya, 50%. Mungkin tiap perusahaan di industri telco pun punya karakter yang berbeda-beda begitu ya. Nah kalau di Telkom Indonesia sendiri, karakter apa sih yang menjadi keunikan dibandingkan yang lain? Kalau boleh tahu Mas. Ya, kalau ngomong karakter unik berarti kami ngomong culture ya. Betul. Kalau culture di Telkom sebenarnya kami punya Telkom Way. Cuman sekarang udah melebur karena kita part of BUMN, kita harus lurus gitu ya dengan yang Kementerian BUMN, kita sekarang pakai akhlak. Tapi sebenarnya kalau di mapping dengan Telkom Way yang pernah kita punya sebenarnya lurus dan sebangun gitu ya. Jadi kalau karakteristiknya Telkom sekarang ya kita ngomongnya akhlak base tadi. Yang sebenarnya itu DNA-nya adalah The Telkom Way yang memang genuine dari Telkom gitu. Berarti sebenarnya secara tidak langsung akhlak itu juga terinspirasi dari culture-nya Telkom kah? Kalau saya tidak berbicara gitu ya, tapi secara journey akhlak itu memang dibangun melihat dari banyaknya BUMN, values-nya apa dikumpulin. Sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya gitu ya. Tapi vice versa gitu ya. Kalau kita mappingkan Telkom Way values dengan akhlak itu lurus sebangun gitu. Jadi sebenarnya dalam membangun karakter di sesama BUMN pun sudah kolaborasi ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tadi ada C yang ketiga, kolaborasi. Ini kolaborasinya sebenarnya ruang lingkupnya seluas apa Mas? Apakah internal tadi atau sesama BUMN atau eksternal? Ya, sebenarnya collaboration itu kalau di kami kita nyebutnya salah satu ways of working, digital ways of working yang kita
lakukan itu adalah collaboration Mbak Nova. Oke, baik. Jadi kalau ngomong di dunia digital, cara kerja digital tuh kayak apa sih? Jawaban pertama collaboration gitu. Makanya kita masukkan di situ gitu ya. Terus kemudian skupnya apakah internal dan eksternal? Ya semua. Apapun ya. Apapun. Kalau di internal collaboration kami mengartikan culture to innovation. Nah artinya dengan kolaborasi itu kita dorong menciptakan sesuatu yang baru, improve and innovation. Baik. Begitupun dengan eksternal, ya kita nggak bisa kerja sendiri. Contoh nih, kami sekarang bisnisnya cyber security. Ya mungkin di Telkom belum ada, maka kita kolaborasi dengan global players contoh, F5 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Dan kolaborasi ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh digitalisasi berarti ya? Betul, that's right. Dan mungkin cara kita berkolaborasi dengan atau sebelum digital tuh berbeda sekali nggak sih Mas, sama misalnya kalau dulu belum digital banget gitu orang beda gitu, mungkin kayak enggan berkolaborasi, tapi kalau sekarang ada perbedaan yang signifikan nggak Mas? Ya sebenarnya kalau ditanya itu saya jawabnya gini, dulu kerasa silo-silo mungkin iya gitu ya, in term of silo-silo antar division atau unit gitu ya. Silo-silo pada tahu nggak ini ya sobat-sobat MI dan marketers, contohnya kayak gimana Mas yang silo-silo tuh kayak gue paling penting gitu, unit gue paling penting gitu. Yang lain tuh pasti di bawah gue lah, kira-kira kayak gitu. Berarti ada egonya, ada pride-nya, kebanggaan. Betul. Nah, dengan sekarang mungkin itu terjadi dulu dengan belum terlalu digital gitu ya, orang kolaborasi juga harus dateng, ngobrol gitu harus ya. ketemu misalnya. Sekarang kan nggak kayak gitu Mbak Nova. Kapanpun, dimanapun orang bisa ini ya. Nah, akan menjadi bahaya yang kami lihat gitu ya, kalau ingredient silo atau ego tadi itu masih besar, padahal kita harus berkolaborasi, itu menjadi problem yang cukup besar sih, makanya kita mencoba bedanya di situ sih kalau menurut saya. Dan kalau misalnya kolaborasi itu contoh aktivitasnya di Telkom Indonesia itu seperti apa Mas? Nah, contoh kegiatan mungkin? Ya, tadi saya bilang pertama satu kita ngedorong kolaborasi itu part of culture, ways of working, dan arahnya adalah culture to innovation. Jadi kita ngukurnya gitu, kalau kolaborasi di satu unit atau satu direktorat atau satu division gitu ya, ketika innovasinya jalan, maka itu salah satu indikator kolaborasinya jalan. Itu yang terlihat ya Mbak ya? Yang nggak terlihat apa? Biasanya kita mengukur emang culture maturity kita seperti apa. Kita ngelihat entropi juga Mbak. Entropi itu kalau ada satu arah, ini kan arahnya gini semua. Semakin banyak orang yang gini, itulah entropi. Nah ini kita ukur, entropinya gede atau kecil. Nah kira-kira seperti itu sih. Baik. Jadi istilahnya inovasi itu menjadi takaran ya, ada kolaborasi atau tidak. Dan berarti itu diukur secara serius ya Mas ya di Telkom ya? Really serious. People and culture we really serious. Seserius apa Mas? Kalau boleh tahu ini biar kebayang kalau di perusahaan tuh nggak bisa seenaknya gitu kan, harus ada koridor-koridornya yang jelas. Seserius apa Mas? Misalnya gitu. Kalau di kami, kalau tadi terlihat ya, bahkan mencari orang yang belum masuk aja, kami ngelakuinnya itu seserius sekarang yang saya lakuin. Datang ke kampus, ke kantong, kita nurture dan seterusnya. Setelah masuk, kita fokus ke employee experience namanya Mbak Nova. Employee experience. Pernah dengar? Kalau dulu sering kita dengar talent journey ya. Nah sekarang itu employee experience. Jadi setiap moment that matter, yang itu berdampak kepada pengalaman karyawan, itu sekarang kami pelototin. Mulai dari masuk, dia welcomingnya kayak mana, dia mutasi, dia diberitahu di konseling atau enggak, dia pindah kota dikasih tahu, oh kamu nanti kosannya di daerah sini, kamu dapat uang pindah seperti ini dan seterusnya. Jadi kami berbasis experience. Kami mengelola talentnya seperti itu sih, really serious. Dan sebenarnya jadi diurusin semua ya, nggak usah khawatir gitu ya. Semua ada journey, ada milestone-nya ya. Nah, ada nggak sih Mas kalau misalnya kita lihat dari pengalaman Mas Rama sendiri melihat talent ini memang cocok atau tidak sama sekali di satu perusahaan? Itu melihatnya seperti apa? Apakah harus sampai dia masuk dulu ke perusahaan? Karena kan karakter nggak bisa langsung kelihatan gitu ya Mas ya. Nah itu gimana cara mengidentifikasinya, orang ini mencocok di sini, orang ini tuh enggak gitu? Jadi kami mengelola employer branding Mbak Nova itu berbasis funnel sebenarnya. Funnel ini pendekatannya gini,
mulai dari kami meng-attract dan mengidentifikasi. Ya. Kami turun dulu kan. Setelah itu, setelah kami attract dan identifikasi, kami develop. Kami punya program yang kemarin teman-teman Mark Plus Institute juga turun gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk development kita. Dan development itu tidak hanya sekali 2 kali tapi berkelanjutan. Kita punya namanya Disar Club. Klubnya si anak-anak ini. Nah, ini adalah sebenarnya mesin untuk kami itu men-scouting, Mbak. Kita benar-benar mengklasifikasikan mereka. Mana sih yang anak yang masuk kategori high potensial? Dia potensinya tinggi dan dia rajin mengupgrade contoh. Atau dia hanya senang-senang di sini tapi potensinya, nah dan seterusnya. Jadi kami mengklasifikasikannya seperti itu, Mbak Nova. Bahkan sebelum dia ada di perusahaan ya, itu sudah diidentifikasi sebenarnya. Betul. Baik. Dan banyak sih cerita, bukan cerita sih, pengalaman yang kita alamin gitu ya. Outstanding secara akademis, Mbak. Tapi setelah kita masuk ke mesin tadi gitu ya, karakternya itu terlihat gitu. Ada yang mungkin demanding. Ya kalau zaman sekarang mungkin toxic atau drama queen gitu ya. Nah itu benar-benar terlihat sih Mbak Nova. Jadi the way kami men-scouting talent itu, kita pupuk, kita nurture dan kita lihat nih. Kita classify. Nah ini menarik nih Mas, karena tadi Mas Rama bilang yang akademisnya bagus belum tentu. Dan apakah itu juga berlaku yang sebaliknya? Yang akademisnya mungkin nggak terlalu bagus tapi bisa saja sukses gitu. Atau itu filter Mas, jadi akademinya bagus itu filter gitu. Kalau saya sih pro yang filter sih. Pro yang filter ya. Jadi ini yang akademisnya bagus saja belum tentu, tapi kalau yang nggak bagus ya sudah lah ya. Selalu ada pilihan begitu ya Mas ya. Aduh ini menarik sekali ya. Nah kita lanjut ke yang kedua tadi yang kita bahas lebih dalam, yaitu kompetensi. Kompetensi. Nah kompetensi yang dimaksud itu kompetensi yang seperti apa sih Mas untuk bisa bertahan sebenarnya, survive di industri ini Mas. Kalau ngomong kompetensi, di kami di Telkom kami mengenal dengan konsep 3 prongs, Mbak Nova. 3 prongs itu mendevelop people itu harus holistik. 3 prongs berarti sisi pertama itu adalah functional atau hard skill kita bilangnya. Hard skill. Yang kedua itu adalah si soft skillnya. Yang ketiga itu leadershipnya. Leadership. Dan keempat di tengahnya itu adalah values. Kalau di kami akhlak tadi gitu ya. Jadi seluruh Telkom harus kita nyebutin gitu ya. Mereka dipastikan pengembangannya itu secara holistik. Fungsionalnya dapat, bagus. Leadershipnya dapat gitu ya. Soft skillnya juga ada. Tapi harus berbasis dengan values akhlak gitu. Dan hard skill, soft skill dan leadership tadi ya di tengahnya ada values. Nah leadership ini yang dimaksudkan cukup menonjol ya berarti ini Mas ya, dibanding hard skill dan soft skillnya dia ada muncul satu keyword sendiri, leadership. Leadership yang seperti apa Mas? Maksudnya apakah di Telkom itu memang harus jadi pimpinan semua atau seperti apa nih? Mungkin Sobat MI juga makin banyak yang pengen tahu ini. Jadi kalau ngomong leadership memang kita ada jenjangnya Mbak Nova. Mulai dari leading self, lead self. Berarti teman-teman yang baru masuk MT itu kita ajari, kita develop bagaimana leading self. Pimpinlah diri sendiri gitu ya. Kemudian baru naik tuh ketika dia masuk ke mungkin bukan middle manager ya. Baru dia lead others. Dia jadi punya tim satu, dia punya 1 atau 2 tim gitu ya. Setelah itu lead function. Dia punya fungsi lebih tinggi lagi kan, mungkin senior manager yang punya beberapa dan punya bertim gitu ya. Betul. Paling tinggi lead business. Jadi self, others, function, business. Jadi ujungnya dia harus ngerti, punya mindset bisnis begitu ya. Betul. Betul. Baik. Makanya leadership itu pilarnya strong banget, Mbak. Kita mulai dari awal tuh udah kita pipelining lah untuk karyawan itu. Dan ini juga salah satu yang mungkin membedakan Telkom Indonesia dengan yang lain ya, secara bukan hanya di industri telco tapi di perusahaan secara umum di Indonesia ya sebenarnya ya. Fun fact-nya sih kalau boleh sharing gitu ya, kita sempat menang beberapa kali recognition dari institusi di nasional gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan itu create leader from within. Leaders from within. Jadi bahasa gampang ini pabrik talenta lah gitu. Kalau di Telkom mungkin beberapa mungkin kita lihat ya, mantan dirut Telkom pernah jadi menteri gitu ya. Kemudian cukup banyak senior leaders Telkom yang menjadi BOD di BUMN lain. Nah itu sih
pabrik talentanya tidak hanya di internal gitu ya, tapi juga bagaimana kita berkontribut kepada industri. Nah, berarti kan tadi ada 4 hal ya Mas ya. Jadi dia harus ada hard skill, soft skill, leadership, dan di tengahnya ada values. Dan tadi Mas Rama sampaikan leadership itu ada 4 juga gitu ya. Ada self, others, function dan business. Dan ini untuk ngeliatin talent seperti ini memang harus dari awal ya. Betul. Gak bisa ketika udah masuk. Gak bisa. Oke. Nah ini pertanyaanku juga sih. Ini kan tadi ada ada hal-hal yang perlu untuk supaya orang bertahan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya untuk tumbuh, ada nggak yang perlu dilakukan ekstra? Misalnya apakah leadershipnya harus lebih tinggi supaya plus poin? Kalau tadi kan yang penting bertahan dulu ini. Kalau untuk tumbuh di Telkom Indonesia harus seperti apa eksternalnya Mas? Iya. Kalau di kami memang kita biasa mendengar reskill dan upskill. Oke. Reskilling dan upskilling gitu ya. Jadi dalam konteks bertumbuh di sana sih. Hal yang biasa gitu Mbak Nova. Saya orang IT ditaruh di communication. Meskipun ada journey-nya nggak ujuk-ujuk ya. Tapi itu adalah the way kita harus adapt gitu ya. Maka kami selalu terbiasa dengan reskilling, belajar hal yang baru segala macam. Tapi once saya ada di posisi itu, let's say sekarang saya di stream komunikasi, maka saya harus upskilling. Saya harus seperti apa sih? Upskilling itu tidak hanya sifatnya hard skill lagi ya. Saya belajar, ikut kursus, tapi dengan saya jadi pembicara, saya ikut organisasi X, Y, dan seterusnya, itu juga part of. Kira-kira seperti itu sih kalau untuk bertumbuh gitu ya. Jadi memang bahkan untuk yang mungkin kompetensinya sebelumnya dia di mana, dia harus benar-benar reskill di topik atau bagian yang baru banget buat dia ya Mas ya. Dan itu kan kadang orang ya nggak enggan gitu untuk melakukan, mungkin karena udah nyaman. Itu terjadi nggak sih, apalagi untuk generasi muda zaman sekarang? Ya, to be honest masih terjadi ya Mbak ya. Cuman ya itu yang terus kita campaign gitu ya, terus kita dorong. Sesimpel gini sih Mbak, let's say saya tidak berubah function, saya di stream communication. Tapi dengan AI, sama-sama orang communication, teman saya atau kompetitor lain pakai AI memanage communication dengan saya pakai konvensional, pasti kan jauh Mbak. Betul. Nah, reskill yang seperti itu pun itu kita dorong gitu. Jadi di stream yang sama pun itu harus tetap terjadi ya. Dan tadi sepertinya kata kuncinya adalah harus belajar terus ya Mas ya. Sampai kapan itu harus belajar terus Mas? Se-ekstrim itu harus belajar sampai kapan terus sih kalau di Telkom gitu? Kalau di Telkom salah satu values kita kan akhlak tadi, K-nya itu competence. Competence itu kalau diturunkan dalam behavior itu learning culture. Jadi ya sepanjang hayat ya. Learning culture. Dan kalau nggak belajar ya akan ketinggalan gitu ya. Menarik sekali ya. Dan satu mungkin Mbak Nov kalau boleh gitu ya. Salah satu yang kita capture ketika kita merekrut karyawan, yang kita lihat adalah culture fit, seberapa fit dengan culture kita, dan learning agility. Learning agility. Spesifik kita lihat. Gimana cara lihatnya Mas? Ada ukurannya sih ya, tapi kita pingin mengukur gitu, learning agility seseorang tuh seperti apa, kemauan dia untuk terus upgrade, kemampuan dia untuk terus belajar gitu. Gitu. Dan nggak semua orang punya hal seperti itu ya sebenarnya ya. Mungkin basicnya ada mestinya ya, tinggal dimanfaatin atau enggak sih, balik lagi tinggal extra dimanfaatin miles. atau tidak. Dan agility itu berarti kayak dikasih tantangan tuh dia nggak mundur gitu ya. Nggak patah. Baik, kalau Mas sendiri aku penasaran sih, dari journey karirnya Mas Rama yang paling berat sepanjang karir, boleh nggak Mas cerita itu di titik yang mana, mungkin biar sobat MI dan Magris juga terinspirasi gitu ya untuk tidak untuk terus maju terus gitu. Iya, mungkin kalau boleh cerita gitu ya, saya mostly memang di stream human capital, tapi sepertinya saya udah ngerasain semua function di human capital. Pertama saya di representatif, saya di daerah di Malang. Di Malang? Di Malang dulu. Baik. Mengelola karyawan untuk servicesnya gitu. Kebayang ya di Malang A to Z-nya itu ini. Jadi benar-benar man to man gitu ya. Kemudian saya pindah ke Bandung di IT. Di IT, ngembangin IT-nya HCM. Bagaimana digitalisasi payroll dan seterusnya. Belajar di situ. Nah, ketika di sini berbasis pengalaman sih Mbak. Kok kayaknya selama ini proses sidang jabatan itu kok manual ya? Kayaknya bagus juga deh kayak kita bikinin sistem. Nah, berangkatnya dari situ Mbak. Kita bikin sistemnya segala macam gitu ya. Akhirnya dipakai sama BOD. BOD happy, kenal segala macam, diajak ke di
apa namanya, kayak labnya gitu ya? Di business developnya BOD gitu, okay. kayak di sekditnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang kalau ditanya mana yang paling sulit, semua menantang. Cuman yang saya ingin highlight, dimanapun saat itu saya ada, saya selalu berpikirnya inovasi apa yang bisa kita kontribusiin. Karena dari kontribusi inovasi itu justru saya membuka jalan baru sih. Akhirnya saya bisa ke sana kemari tadi, dari IT ke talent ke sekretariat, dari sekretariat sampai ke communication. Pernah di culture juga. Oke. Ya gara-gara kayak gitu sih. Ini quote banget sih dari Mas Rama ya. Tidak ada yang sulit, yang ada hanya menantang. Jadi kalau misalnya kurang menantang, berarti kurang belajar gitu ya. Kurang ada potensi untuk maju ya. Oke. Nah ini terakhir Mas. Ini kan banyak mungkin teman-teman yang sedang mencari kerja gitu ya. Talent-talent di luar sana. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka yang mungkin sedang berjuang sekarang untuk mencari jodoh karirnya? Jodoh karirnya. Apa sih Mas kira-kira yang harus diingat-ingat? Satu ya, kesempatan sebenarnya banyak teman-teman gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan kita punya path yang jelas menuju kesempatan itu. Apalagi zaman sekarang Mbak Nov, banyak banget platform ataupun program gitu ya untuk upgrade skill. Ya balik lagi, kalau itu nggak diambil sama teman-teman, ya pasti akan ketinggalan dengan yang ngambil. Yang lain. Artinya, kalau menurut saya sih, satu, tetapkan tujuannya mau kemana gitu ya. Tujuannya mau kemana? Kalau saya mau kerja apa itu juga paling kebayang lah, di industri apa gitu ya. Baru setelah itu kita sekarang posisi ada di mana. Oh saya kayaknya kurang soft skill deh, kayaknya sekarang kurang hard skill deh. Nah baru the way ke sana, ya itu kan banyak program-program, ikutin aja. Balik lagi, harus extra miles, beda dengan yang lain, dan tahu tujuannya dan kita harus ngapain. Gitu sih menurut saya. Super banget Mas, thank you banget ya. Semoga nanti mungkin teman-teman Sobat MI dan Marketeers yang lagi mungkin berjuang mencari karir yang cocok gitu ya, atau mungkin sekarang udah sumpek di karirnya gitu ya, bisa terinspirasi juga dengan apa yang kita diskusikan pada kali ini. Wah Mas Rama, tidak terasa ini kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah sampai di akhir episode kali ini Sobat MI dan Marketeers. Semoga obrolan yang tadi ya bisa memberi wawasan dan inspirasi buat kamu semua. Seperti biasa di Learn, Think, Share kita akan selalu berusaha menggali sesuatu lebih dalam, berpikir lebih kritis juga, dan kita juga harus berbagi insight yang bermanfaat. Oke, jika Anda merasa terinspirasi dan ingin berbagi pengetahuan dengan orang lain, jangan lupa ya untuk share podcast ini ke teman-teman Anda. Jangan lewatkan upload dari podcast kami yang akan datang dan subscribe channel ini juga ya. Selain itu ikuti kami juga di Instagram Markplus Institute dan @marketeers, dan ikuti website kami juga untuk konten-konten yang menarik jika ingin mencari tahu tentang bisnis, marketing, dan yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya para Sobat MI dan marketeer semua. Saya sama Mas Rama dari Telkom Indonesia undur diri dulu. Sampai jumpa dan bye-bye. Sehat selalu.